Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Farel di IHMPA hari Minggu 5 Desember 2021. Namun adik-adik, sebelum kita masuk ke pemberitaan firman pada hari ini, bagi adik-adik yang belum sempat bersaat teduh, Kak Farel berikan kesempatan untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, ya adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars Pelkat PA. Pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya adik-adik, kita tetap berdiri karena kita akan memuji Tuhan dengan pujian kita yang pertama dengan lagu Kudaki Gunung yang Tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab engkaulah Yesusku. Adik-adik, kita akan lanjut menyanyikan pujian kita kedua. Tetap semangat ya adik-adik dengan lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Ya adik-adik, ambil sikap doa, tutup mata, lipat tangan karena kita akan membuka ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami anak-anak-Mu pada hari ini datang kepadamu, memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan pada hari ini.
Kami anak-anak-Mu bersyukur atas anugerah-Mu pada kami, sehingga walaupun kami beribadah dari rumah masing-masing, kami tidak dapat bertemu secara langsung dengan teman-teman serta kakak layan kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya dalam nama-Mu saja ya Bapa. Kami panjatkan doa kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, siapkan Alkitabnya karena kita akan mengangkat Mazmur pujian kita pada hari ini dari Mazmur pasal 95 ayat 1 hingga yang ke-7. Sekali lagi, Mazmur 95 ayat 1 hingga ke-7. Ya adik-adik, jika sudah dapat, Kak Farel akan membacakannya bagi kita semua. Mazmur 95 ayat 1 hingga ke-7 di bawah perikop hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Demikian mazmur kita pada pagi hari ini. Ya adik-adik, dipersilahkan duduk. Kita akan mengangkat pujian kita lagi dengan lagu Semua yang Tercipta. Ya adik-adik, Kak Farel minta persiapkan hati dan pikirannya karena kita akan segera mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Evi. Untuk Kak Evi dipersilahkan. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi ya sama Kak Evi. Kita adik-adik sudah siap enggak Alkitabnya? Sudah siap hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya adik-adik, Kak Evi mau tanya, kabarnya adik-adik hari ini? Ya, pasti sudah siap ya. Pasti sudah bersuka cita, tadi sudah puji-puji Tuhan. Sekarang siapkan hati, Alkitab, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan telah menyertai kami dari awal ibadah kami. Tuhan, sekarang kami akan baca firman-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya mau menolong kami. Biarlah Tuhan urapi Kak Evi yang akan menyampaikan firman-Mu dan adik-adik dapat mendengar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang persiapkan Alkitabnya. Kita buka di Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Sudah adik-adik temukan? Yesaya masih di Alkitab Perjanjian Lama ya adik-adik, belum pindah. Ya, habis Mazmur, terus Amsal Pengkhotbah, baru Yesaya. Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan,
dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka diperbolehkannya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, Kevin mau tanya, ada yang pernah dihukum enggak? Dalam seminggu, adik-adik tidak boleh pegang HP. Bagaimana rasanya? Yang biasa main game, yang biasa WA-WAan sama temennya, pasti bingung kan? Yang biasa nonton YouTube, pasti bingung juga. Selama seminggu tidak diberi pegang HP. Atau adik-adik yang TK, mamanya bilang, adik-adik selama 3 hari tidak boleh nonton TV. Bagaimana? Pasti bosan. Tidak boleh main di luar. Pasti merasa bosan. Pasti merasa, kapan nih selesai? Kapan ya waktu seminggu itu? Kapan waktu 3 hari itu kita bisa main lagi? Pasti tidak enak. Sekarang aja kita sudah pernah mengalami ya. Selama pandemi COVID-19. Kita tidak bisa sekolah. Kita tidak bisa bermain bebas. Tidak bisa pergi IMPA. Semua dilakukan lewat HP. Segala sesuatu harus berjarak. Bagaimana? Pasti kita rindu. Masih cepat selesai. Ya. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu, bangsa Yehuda ya juga mengalami, mereka karena kelakuan mereka, karena kejahatan mereka, ya mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka selalu melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan suruh mereka untuk beribadah, mereka diajarkan untuk selalu taat kepada ajaran yang difirmankan, mereka melanggar. Sehingga mereka dibuang di tempat perasingan, di negara Babel. Ya, mereka di sana harus bekerja, mereka disiksa kalau nggak mau kerja. Selama berapa tahun adik-adik mau tahu? 70 tahun. Ya, adik-adik yang 3 minggu aja sudah rasanya bosan. Ya, itu adik-adik tidak dipukul, hanya nggak boleh pegang HP. Adik-adik hanya tidak boleh keluar main. Tapi bangsa Yehuda ini harus bekerja keras. Kalau tidak mau mereka dipukul, kalau mereka tidak mau mendengar apa yang disuruh sama pimpinan, harus disiksa. Selama 70 tahun. Umurnya kayak aja belum sampai 70 tahun. Ya, nah, segitu lamanya mereka di tempat perasingan, ya, di tempat pembuangan di tanah Babel, namanya adik-adik ya. Selama 70 tahun mereka mengalaminya. Dan dari pembacaan kita ini, setelah 70 tahun, Tuhan berbelas kasih kepada mereka. Tuhan tidak terus membuang bangsa Yehuda ini. Tuhan tetap mengasihi mereka. Ya, Tuhan
membebaskan mereka dari tanah perbuangan. Mereka bebas, mereka akan tetap diselamatkan oleh bangsa, oleh Tuhan, ya. Tapi dengan syarat mereka harus merubah hidup, merubah tingkah laku mereka supaya mereka tetap mengikuti firman Tuhan, tetap mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Mereka tidak boleh menyembah berhala, mereka tidak boleh menyembah hal-hal yang ada di bumi yang diciptakan oleh manusia, tidak boleh. Ya, mereka harus tetap beribadah kepada Tuhan, itu yang Tuhan mau. Ya, sehingga mereka dapat bebas, mereka dapat bernapas hidup, mereka dapat melakukan kegiatan mereka dengan penuh sukacita, ya, tidak di daerah pembuangan lagi, tidak disiksa lagi, ya, mereka dikembalikan ke tanah perjanjian lagi, ya. Nah, adik-adik, kita juga harus tetap bersyukur. Walaupun dengan pandemi ini kita tidak bisa beribadah, tapi kita dapat beribadah melalui channel-channel lewat HP atau lewat laptop. Kita masih beribadah kepada Tuhan. Kita harus tetap bersyukur, ya. Seperti ayat 11, Tuhan bilang, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Bagaimana Tuhan sebagai gembala membawa bangsa Yehuda, membawa anak-anak Tuhan untuk kembali kepada jalan yang benar. Ya, Tuhan mau supaya kita tidak mau melanggar aturan-aturan yang sudah ada. Sekarang aturan selama pandemi, kita harus apa? Pakai masker, kita harus jaga jarak, rajin cuci tangan. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi virus-virus yang dikenai manusia. Kita harus, yang sudah 12 tahun ke atas, sudah harus vaksin. Dan nanti ada yang lebih ke bawah lagi umurnya akan divaksin. Ya, tapi sekarang dari 12 tahun ke atas, harus vaksin sebanyak 2 kali. Jadi, kalau kita sudah sehat, kita sudah tidak ada lagi yang kena, kita bisa ibadah bersama, kita bisa bersekolah lagi, tidak harus ditentukan yang ganjil, yang genap, tapi semua sama-sama sekolah. Ya, semua senang enggak kalau sekolah bersama-sama? Pasti senang ya. Kayak Evi aja sudah rindu sama adik-adik, ingin sama-sama beribadah di hari Minggu. Ya adik-adik, kalau kita sudah diberi karya keselamatan oleh Tuhan, jangan kita sia-siakan, jangan kita abai. Ya, Tuhan sudah bilang, oh sekarang ini sudah tidak lagi seperti bulan-bulan kemarin yang begitu banyak yang terkena. Ya, jadi kita tidak boleh sia-siakan, tidak boleh teledor. Ya, tetap jaga protokol kesehatan tadi, ya, supaya cepat hilang dari muka bumi ini, ya. Kita harus tetap bersyukur sama Tuhan. Kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara berdoa, dengan cara beribadah, kita rajin di rumah, ya adik-adik ya. Jangan lepas, karena Tuhan adalah dokter yang ajaib, dokter sahabat yang selalu setia kepada kita. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kevi mau mengharapkan adik-adik untuk menghafal ayat hafalan, ya, di Mazmur 52 ayat 11. Ya adik-adik, Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang kukasihi. Ya adik-adik, itu sebagai kesaksian adik-adik di tengah-tengah orang yang bersama-sama dengan kita. Kita mau supaya nama Tuhan, kasih Tuhan yang sudah ada pada kita, bagaimana kebaikan Tuhan kepada kita, mereka melihat. Teman-teman kita menyaksikan bagaimana
kemurahan Tuhan kepada kita, ya. Itu aktivitas adik-adik hafalan Mazmur 52 ayat 11. Amin. Terima kasih Kak Evi untuk pemberitaan firman bagi kami pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Kak Evi selanjutnya. Ya adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Hidup Kita Yang Benar. Ya adik-adik, sekarang kita bersatu dalam doa syafaat. Ya, kita berdoa untuk teman-teman kita yang mungkin sakit atau teman-teman kita yang berulang tahun. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar dan kami baca pada pagi hari ini dapat kami lakukan, dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami dapat menjadi saksi-Mu di tengah-tengah teman-teman kami yang tidak seiman dengan kami. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin pada hari ini atau minggu ini mereka berulang tahun. Tuhan kiranya memberikan sukacita bagi mereka. Begitu juga untuk teman-teman yang sakit, Tuhan menjamah, Tuhan mau sembuhkan bagi mereka ya Tuhan. Allah Bapa dalam surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, saudara-saudara kami ya Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan kami ya Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja kami, baik yang ada di WR Supratman maupun yang ada di Bukarno, maupun gereja-gereja dimanapun pada hari ini yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati. Begitu juga untuk HP maupun kanal YouTube yang kami gunakan, Tuhan kiranya memberkati sehingga siaran-siaran dapat disaksikan oleh daerah-daerah yang terpencil. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan sekolah kami, pendidikan kami ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Adik-adik yang masih ke TK maupun yang sudah SD, Tuhan kiranya memberkati dalam pendidikannya. Tuhan kiranya mau menolong mereka ya Tuhan dalam menghadapi pergaulan-pergaulan mereka. Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk kasus-kasus yang ada di negara kami, yang khususnya pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan kiranya mau menolong ya Tuhan, sehingga virus-virus ini dapat terselesaikan ya Tuhan. Begitu juga untuk vaksin yang ada di pemerintahan kami dapat terlaksana. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, persiapkan persembahannya karena kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Bagi adik-adik, persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop lalu dititip ke orang tua agar dapat dibawa ke gereja, atau adik-adik dapat menyaksikan tayangan berikut ini. Ini adalah tutorial cara menggunakan kris di GPIB Jemaat Immanuel WR Supratman.
Selamat menyaksikan. Selamat datang di Gereja GPIB Immanuel WR Supratman Mataram. Kini, Anda sudah bisa melakukan transaksi persembahan melalui Quick Response Indonesia Standar atau KRIS. Scan barcode pada banner atau warta jemaat. Masukkan jumlah nominal persembahan dengan menambahkan kode jenis persembahan. Lalu, lakukan pembayaran. Screenshot bukti pembayaran, lalu kirim kepada kasir atau bendahara jemaat. Terima kasih. Ya adik-adik, sambil menyerahkan persembahan kita akan menyanyikan lagu Apabila Kita Sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Apabila kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Ya adik-adik, Kak Farel undang bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, dalam kerendahan hati kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas berkat-Mu pada kehidupan kami. Sehingga kami anak-anak-Mu ya Tuhan dapat menyerahkan persembahan ini sebagai bentuk syukur kami atas penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan agar berbau harum di depan-Mu dan dapat berguna bagi perkembangan gereja dan kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Oleh karena itu mari kita menyanyi satu lagi lagu dengan judul Berani Tampil Beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguranku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ya adik-adik, kita akan menerima berkat sambil menyanyikan lagu Sudah Waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Ya adik-adik, mari kita jongkok bersama untuk menunaikan Immanuel. Mari adik-adik, dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3, Immanuel. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di HMPA minggu depan.